Halo semuanya, kali ini saya akan ngajak kalian untuk keliling kota tua Jakarta. Di sini ada banyak sekali museum-museum yang bisa kita datangi. Tentunya untuk kita menambah pengetahuan tentang sejarah Indonesia. Nah, udah pada tahu belum Museum Mandiri itu apa? Awalnya, gedung museum digunakan sebagai kantor oleh NHM, yang merupakan perusahaan dagang milik Raja Belanda. Yang kemudian berkembang menjadi perusahaan di bidang perbankan. Nah, ini dia, Meriam Si Jagur. Udah pada tahu belum sejarahnya? Meriam Si Jagur ini sebelumnya dibuat oleh orang Portugis bernama Manuel Tavares di Macau, yang kemudian oleh Portugis dibawa ke Malaka. Di Macau, meriam ini oleh Portugis ditempatkan di benteng St. Jago de Bara. Karena itu, kemudian mendapatkan julukan Si Jagur. Nah, Si Jagur dipindahkan dari Macau ke Malaka pada suatu waktu di abad ke-16. Kemudian, dibawa ke Batavia oleh Belanda setelah merebut Malaka pada tahun 1641. Sekarang kita berada di Museum Wayang. Gedung ini sebelumnya sering kali berganti-ganti nama, sebelum akhirnya menjadi resmi seperti yang kita kenal sekarang, yaitu Museum Wayang. Gedung ini pun sempat dipindahkan ke Gedung Jakarta atau yang dikenal Museum Sejarah Jakarta. 1 tahun sebelum diresmikannya Museum Wayang, tepatnya pada acara Pekan Wayang 2 Wali Kota Jakarta pada saat itu, Ali Sadikin kagum dengan inventarisasi dan kebudayaan wayang. Kekaguman inilah yang mendorong berdirinya Museum Wayang yang diresmikan pada tanggal 13 Agustus 1975. Bangunan ini dahulu merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1710 atas perintah Gubernur Jenderal John van Horn. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam. Terdiri atas bangunan utama dengan 2 sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Pada tanggal 30 Maret tahun 1974, bangunan ini kemudian diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin sebagai Museum Sejarah Jakarta. Nah, kalau bangunan tua zaman kolonial ini dahulu merupakan kantor urusan dagang daerah Jawa Barat. Pusat perkumpulannya rempah-rempah dari wilayah Priangan sebelum berlayar ke benua Eropa. Gedung Jasindo terletak di kawasan Cagar Budaya Kota Tua Jakarta. Pada zaman kolonial Hindia Belanda, wilayah tersebut terkenal dengan sebutan Oude Batavia. Saat ini, bangunan Gedung Jasindo menjadi kantor PT Asuransi Jasa Indonesia. Tempat tersebut masih beroperasi dan menjadi salah satu bangunan berkategori dilindungi Undang-Undang Cagar Budaya sejak tahun 2019 lalu. Bangunan ini dirancang dengan gaya modern awal yang populer di Belanda dan di Hindia Belanda pada akhir 1920-an. Gaya arsitekturnya disesuaikan dengan iklim tropis Indonesia dan dihiasi fasade ganda. Elemen khas dalam arsitektur Hindia tropis, bangunan-bangunan di dekat kantor pos kota juga dirancang dengan gaya yang sama.
termasuk Museum Bank Mandiri. Saat ini terdapat galeri seni kontemporer di kantor pos kota. Kantor pos ini masih dapat dipakai untuk membayar pajak, iuran bulanan, dan juga mengirim surat. Seiring berjalannya waktu, kantor pos mulai kehilangan kejayaannya karena berkembangnya teknologi. Sebelumnya, pemerintah Jakarta telah merencanakan program revitalisasi kawasan kota tua dengan langkah konservasi gedung-gedung di kawasan tersebut. Dengan langkah ini, gedung-gedung akan difungsikan menjadi fasilitas seni budaya, pendidikan, dan industri kreatif. Sekian dari saya tentang beberapa sejarah yang ada di Kota Tua Jakarta. Semoga bermanfaat. Terima kasih.